Jumpa lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Kak Prita adalah sekarang bekerja sebagai tenaga ahli strategi komunikasi kantor staf kepresidenan. Wow, Kak boleh sedikit banget ceritain itu apa sih Kak? Seru sih, kerjaannya seru banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ngebayangin ya, jadi di negara kita ini nih ada banyak banget noise ya. Noise tuh kalau dalam dalam komunikasi tuh kayak gangguan. Jadi kayak ibaratnya kalau kamu lagi komunikasi di ruang yang berisik gitu kan, itu banyak noise-nya gitu. Akhirnya kemudian kita nggak bisa dengar apa sih sebenarnya yang diomongin sama orang itu gitu. Kita nggak bisa dengar. Nah, di negara kita saat ini juga ada begitu banyak noise dalam komunikasi. Baik noise-noise yang disengaja maupun juga tidak disengaja. Noise-nya apa sih? Ada misalnya kalau kamu ngebayangin aja misalnya kalau lagi ngobrol gitu tiba-tiba ada orang yang emang sengaja teriak-teriak gitu ya, sengaja bikin ribut-ribut biar suaranya gak kedengeran. Ada yang kayak gitu. Tapi juga ada juga yang misalnya kayak noise-nya kayak ya memang masalah yang lain-lain gitu, misalnya ada suaranya kurang jelas atau berbagai hal kayak gitu. Nah, kerjaan aku tuh handling bikin strategi supaya noise-noise-nya tersebut terkendali. Jadi apa yang disampaikan oleh presiden, apa yang harus didengarkan sebenarnya oleh masyarakat, kerja-kerja pemerintah itu bisa kedengeran sama masyarakat, termasuk juga mengelola isu-isu strategisnya. Karena banyak isu-isu yang sebenarnya kalau nggak dikendalikan itu bisa jadi ribut-ribut gitu, bisa jadi rusuh-rusuh di mana-mana dan itu bisa sangat mengganggu kestabilan hidup kita semua. Jadi supaya teman-teman tahu bagaimana caranya supaya teman-teman bisa tetap kuliah enak, bisa tetap sekolah enak, bisa tetap misalnya nongkrong di kafe, ngopi, bisa tetap nyaman cari kerjaan atau kerja. Itu tuh di belakang situ tuh ada orang-orang yang mencoba untuk ya bekerja gitu ya supaya uh, segala satu isu-isu yang bisa bikin rusuh, bisa bikin ribut, bisa bikin negara kacau itu dikendalikan. Nah, itulah kerjaan gue. Semoga terbayang ya. Oke, thank you Kak Prita atas penjelasannya. Yang kita kenalan dengan Kakak Marin Siahaan. Beliau adalah seorang CEO Telkomsel Mitra Inovasi. Selamat malam Kakak Marin. Ya, thank you Mita. Perkenalkan untuk teman-teman Tabula, saya Marlin Siahaan. Saat ini saya bekerja di Telkomsel Mitra Inovasi sebagai CEO. Telkomsel Mitra Inovasi ini adalah salah satu anak perusahaan dari Telkomsel yang khusus untuk melakukan investment pada startup gitu. Jadi yang kita Telkomsel kan saat ini sedang banyak membangun digital ecosystem. Karena kan arahan dari pemerintah Presiden Jokowi, Indonesia kan memang harus very strong in terms of building digital economy gitu kan, dan potensi digital ekonomi di Indonesia ini juga sangat besar. Tahun 2025 aja kita diprediksi bisa sampai 125 billion. Termasuk dengan kegiatan kita kayak sekarang ini nih yang kita lakukan di dengan Tabula dan Telegram ini adalah salah satu potensi digital ekonomi juga nih gitu. Nah, dan Telkomsel sebagai salah satu bukan sebagai salah satu ya, tapi the biggest telco company yang ada di Indonesia dengan 180 juta pelanggan, kita melihat potensi kita sangat besar. I think it's even bigger than yang ada sekarang kayak misalnya Facebook, Google dan yang lain gitu kan. Tapi kita memang harus mempersiapkan ekosistemnya. Nah, salah satu ekosistem digital yang dipersiapkan oleh Telkomsel ini adalah ekosistem memberikan support kepada startup yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dan kita melakukan proses investment untuk membesarkan startup tersebut gitu. Dan kita juga membantu startup untuk selain membesarkan bisnisnya juga mengkoneksikan antara startup dan juga bisnis Telkomsel dan aset-aset bisnis Telkomsel seperti
aset consumer-nya, aset teknologinya dan sebagainya yang akan membuat kedua belah pihak antara startup maupun Telkomsel juga bertumbuh pesat. Gitu. Ini adalah pekerjaan baru saya 2 bulan sebelumnya di TMI. Sebelumnya saya ada di Google, saya sempat juga manage untuk country manager Waze untuk membangun bisnis navigasi yang ada di Indonesia untuk bisnis navigasi Waze. Jadi total kurang lebih hampir 13 tahun ini saya berkarir di bidang teknologi yang sebelumnya adalah di bidang media. Jadi dari media terus pindah ke digital media, sekarang fokus di digital media teknologi dan teknologi company. Kurang lebih gitu sih, Mit. Ceritanya. Wow. Wow, keren banget ya. Oke, perkenalkan satu kakakku lagi nih yang juga nggak kalah keren karena beliau adalah COO dari VNV Communications dan juga mungkin kalau teman Tabula lebih familiar, beliau pernah mondar-mandir di VOA. Selamat malam Kak Fenanika. Selamat malam teman-teman Tabula dan juga Mita dan juga speaker yang lain, Kak Marlin dan Kak Frita. Nama aku Fena Nisa. Tadi kalau Mita bilang aku di VOA, mungkin teman-teman teman-teman Tabula di sini aku harus terangin dulu ya. Jadi aku di VOA itu Voice of America. Jadi sebelum di Indonesia ini aku 12 tahun di Washington DC sebagai multimedia jurnalis di Voice of America di Washington. Nah, tapi sekarang ini aku punya perusahaan sendiri namanya VNV Communications. Yang aku kerjakan sekarang adalah kita akan obrolin juga ya, it's my true calling. Aku ngajar sekarang. Pekerjaanku sehari-hari itu sebagai trainer komunikasi, sebagai konsultan komunikasi. Jadi VNV Communications itu perusahaan yang memberikan training solusi komunikasi untuk perusahaan-perusahaan Indonesia dari mulai organisasi, perusahaan, sekolah, dan sekarang ini sedang mengerjakan sebuah proyek dengan Kemendikbud. Jadi kita mengajarkan pelatihan untuk guru-guru satu Indonesia, puluhan ribu Indonesia, pelajaran soft skills atau non teknis ya dalam adaptasi teknologi. Nah, nanti kita ngobrol mengenai karir, kebahagiaan dan sebagainya, kayaknya bakalan seru nih dengan Mita. Jadi silakan Mita untuk pertanyaan yang pertama. Iya benar. Jadi nggak usah lama-lama lagi ya. Oke, pertanyaan yang pertama nih, sebenarnya karena kita mau ngebahas, aku di sini nggak mau ngebahas yang sekarang, karena yang sekarang ini sedikit aja bercerita, tapi aku pengen tahu jauh mundur ke belakang sebenarnya. Dari kakak-kakak sekalian itu pengen tahu nih, sebenarnya cita-citanya apa sih? Mungkin Kak Marlin nih bisa jawab duluan mungkin. Oke, cita-cita. Dulu sih waktu kecil ya, cita-citanya tuh sebenarnya pengen jadi dokter. Tapi sebenarnya sampai aku SMA ya, SMA tuh sebenarnya cita-citanya pengen banget jadi dokter. Cuman somehow waktu itu kondisinya tuh aku kan deket banget sama orang tua ya. Jadi kan pasti banyak konsultasi dong sama orang tua waktu pemilihan jurusan dan karir universitas gitu. Perkiraannya waktu itu kalau mau jadi dokter itu kayak lebih ribet, terus kayak lebih lama waktunya, terus dan banyak hal yang menjadi pertimbangan sampai akhirnya aku berpikir nggak jadi deh gitu ya. Terus dan lebih tertarik sebenarnya waktu itu juga beberapa hal seperti kayak dunia komunikasi maupun dunia psikologi gitu. Dua hal itu gitu. Okay. Tapi boleh tahu nggak waktu itu kuliahnya akhirnya ngambilnya jurusan apa? Akhirnya keterimanya ya, karena kan apply-nya tadi kan jurusannya itu komunikasi dan psikologi, tapi akhirnya keterimanya pada waktu itu adalah jurusan administrasi niaga. Bahkan aku pernah juga kuliah di program diplomnya UI ya, waktu itu jurusan juga berkaitan dengan administrasi perkantoran gitu. Jadi sebenarnya waktu itu sempat berpikir kayak kenapa gue landed di sini ya gitu, tapi pada waktu itu berpikirnya adalah ini mungkin kayak nikmatin aja dulu, terus kayak udah ini yang didapat adalah pada waktu itu ada di situ. Cuman aku berpikir yang penting waktu itu kan UI ya, jadi aku ada di UI. Terus ada satu hal yang aku nikmatin juga karena di UI itu aku selalu ikut paduan suara UI kan, karena di SMA juga suka dulu nyanyi dan segala macam. Jadi melihatnya udah deh aku di sana bisa nyanyi juga gitu. Along the way. Jadi iya gitu. Tapi
Ya sempat merasa stranded, tapi kayak apa ya, waktu itu ngelihatnya kayak ini deh, nikmatin dulu, jalanin dulu apa yang ada gitu kan. Terus sebelum aku selesai kuliah, itu aku ini apa namanya apply kerjaan gitu. Terus sempat kepikiran bahwa kayaknya kerjaan siaran itu enak ya, karena dari kecil kalau di jalan pasti dengerin radio gitu kan. Dan ada teman ngajak apply untuk siaran di radio, waktu itu ke Radio Mustang FM ya. Dulu tuh masih 88 FM ya gitu. Nah, apply terus nggak taunya tuh bersama teman, tapi yang keterima kebetulan aku sih. Jadi kayak ya udah sambil kuliah sempat menikmati pekerjaan sebagai penyiar. Jadi itu adalah pekerjaan aku di awal. Jadi kalau dibilang itu ya, tapi itu sebenarnya pekerjaan yang aku pengen banget sebenarnya gitu. Berarti pada saat awal berkarir, kalau ngomongin pekerjaan kan awal berkarir justru malah itu pekerjaan yang Kak Marlin sendiri sukai. Berarti ya, sebagai penyiar radio itu tadi. Iya, dan itu menyenangkan banget ya, bisa ngobrol, bisa dengerin musik, bisa ngobrol, bisa ketemu banyak musisi, artis, terus kayak nonton konser, selalu ngeliput konser segala macam gitu kan. Kuliah juga sempat keteter. Anak muda banget ya Kak Martin ya. Pokoknya pada saat itu karena masih berkuliah gitu, bekerja sebagai seorang penyiar itu ngerasa kayak this is my passion gitu kali ya Kak Marlin ya kira-kira. Iya, awalnya tuh aku menemukan itu kayak passion aku. Aku kayaknya seneng banget ya kerjaannya, kayaknya tuh enjoy juga gitu. Yang aku nggak enjoy adalah kalau lagi ketemu sama orang banyak banget yang harus ada di depan mereka tuh, waktu itu kayak ngerasa, kayaknya ini ya, ternyata aku tidak se-ekstrovert itu gitu. Tapi, gitu? Iya. Apa? Apa namanya, tapi enjoy menjalaninya, pada akhirnya enjoy kah atau gimana tuh Kak? Apakah tiba-tiba merasa kayaknya pada titik ini di-enjoyin dulu deh atau gimana tuh Kak? Sebenarnya awal-awal tuh enjoy banget, tapi ada beberapa proses yang aku ngerasakan bahwa kayak waktu harus berperilaku sebagai kayak apa ya, kayak ada beberapa poin yang kayak harus peduli banget sama kalau kita kan tuh kayak harus care banget sama orang-orang gitu kan. Tapi di sebenarnya ada kelemahannya juga, di mana pada waktu itu ternyata tuh pekerjaan penyiar itu tuh secara finansial tidak mencukupi aku gitu kan. Jadi dari sisi gaji itu tuh dulu aku dibayar sejam tuh cuma 15.000, 20.000 gitu kan. Dan siaran itu kayak cuma 3 jam, terus jadi ya sebulan aku bisa dapat paling 500.000 lah gitu. Sementara kan waktu itu aku udah mau hampir lulus kuliah ya. Bahkan udah lulus kuliah, Deng. Udah lulus kuliah, terus orang tua aku udah nggak kasih aku lagi duit dong buat aku ya, karena udah dianggap udah lulus kuliah dan aku punya 3 orang adik. Jadi kayak udah ini tanggung jawabnya adik-adik aja gitu. Kamu sekarang cari kerja gitu kan. Jadi buat mereka tuh kayak aku kerja sampingan di penyiar itu tuh dianggap nggak terlalu bekerja yang beneran, tuh kayak nggak serius gitu loh. Oke. Kita stop dulu ceritanya di situ karena ini akan menjadi sebuah catatan di mana Kak Marlin mulai ada desakan dari orang tua bahwa sebagai penyiar itu nggak bisa untuk menghidupi diri. Oke, stop dulu di situ Kak Marlin, nanti kita akan lanjut. Nextnya mungkin Kak Prita boleh cerita apa sih cerita-ceritanya pada saat masih sekolah? Oke, aku tuh dulu bercita-cita menjadi seorang lawyer yang sukses, lawyer yang kaya raya, tajir melintir dan keren gitu. Dulu cita-citanya kayak gitu. Dulu mungkin tahu ada film Ally McBeal gitu ya. Itu kan ada lawyer cewek gitu yang keren gitu ya. Nah, aku tuh pengen jadi lawyer. Nah, terus akhirnya sekolah, kuliah, akhirnya masuk di hukum UI. Udah right on the track dong. Ngambil hukum bisnis, campur hukum internasional, udah right on the track kan. Terus akhirnya sebelum aku lulus, aku udah pertengahan aku kuliah, aku udah magang di satu perusahaan, di satu law firm di kawasan Sudirman gitu ya, yang Bonafit. Dan kemudian jadi lawyer lah di sana. Jadi kan ibaratnya udah right on the track banget kan, semuanya udah right on the track, udah smooth semuanya.
Sampai suatu hari eh, aku baca bukunya judulnya Permainan Cantik. Jadi buku itu tuh cerita mengenai bahwa Tuhan tuh punya eh, maksud gitu dengan menciptakan kita. Jadi Tuhan tuh bukan pencipta yang bukanlah sosok pencipta yang asal. Jadi bagaimana dia menciptakan kita tuh ada tujuannya yang spesifik. Jadi apa yang jadi passion kita, apa yang jadi ketertarikan kita, sampai ke talent kita, sampai apa yang kita nggak bagus, kita kita misalnya tidak bagus di satu hal itu semua udah rencananya Tuhan. Sampai kemudian bentuk tubuh, bentuk suara, bentuk muka, di mana keluarga kita ditempatkan, dilahirkan, semuanya itu udah well plan sama Tuhan untuk satu tujuan tertentu. Nah di buku itu cerita itu. Terus aku penasaran kan, oke, tujuannya Tuhan sama aku apa ya gitu. Gue pingin juga kan, karena di buku itu dibilang ketika lo menghidupi hidup yang sesuai dengan tujuannya Tuhan menciptakan lo tuh Tuhan akan menyertai lo dan lo akan maksimal di sana. Lo akan berfungsi maksimal di sana. Terus gue mulai mikir kan, apa dong? Gue kan juga pengen ya hidup maksimal gitu ya. Terus akhirnya kok gue mulai cari-cari apa yang gue suka ya waktu dulu ya. Terus gue inget gue waktu SMA tuh gue pernah ikut kayak apa ya ekstrakurikuler gitu ya, kegiatan ekstrakurikuler namanya media siswa. Nah di sana tuh gue jadi wartawan-wartawanan lah buat majalah sekolah. Terus gue inget, oh gue suka tuh itu tuh, gue suka tuh ketemu orang, menggali cerita gitu ya. Terus gue nulis, gue bikin berita tuh gue suka. Terus gue pikir, ya udah deh gitu. eh gue mau coba ngelamar jadi wartawan gitu. Nah, kebetulan satu-satunya teman gue yang wartawan tuh Najwa Shihab ya, tuh teman kuliah kuliah aku. Nah, terus satu-satunya temanku yang wartawan tuh dia. Tadinya aku mau masuk ke jadi wartawan di majalah Tempo, ngelamar di sana. Terus kemudian si Najwa bilang, udah lu coba aja di tempat gue nih ada TV baru buka namanya Metro TV gitu, lu coba aja gitu. Terus aku bilang ya tapi gue nggak mau depan TV gue maunya ini aja di belakang layar katanya. Aku ngomongnya gitu. Wartawan-wartawannya di belakang layar gitu. Nah terus kemudian dibohongin lah sama Najwa, dia bilang ada kok wartawan TV yang di belakang layar gitu. Sekarang kan aku mikir bego banget gitu ya. Gue percaya banget sama kibulannya Najwa waktu itu. Mana ada wartawan TV di belakang layar, kan semua di depan layar kan ya. Ya terus akhirnya kemudian aku mengajukan resign. Sempat nggak boleh sama kantor lama, tapi coba udah pokoknya sama kantor lama. Pokoknya kalau kamu nggak berhasil ke sana, balik lagi, siap gitu. Terus ya udah aku coba ngelamar. Pas ngelamar kok tahu-tahu dikasih tahu lo pakai baju bagus ya gitu. Oh pakai baju bagus, sudah didandanin gitu kan, bingung ya. Terus tahu-tahu disuruh tes depan kamera gitu. Terus ini apaan sih kok tuh suruh tes depan kamera? Terus aku ngomong sama Najwa kan, nah kok gue suruh tes depan kamera? Ya lo nih tes formalitas aja, santai aja. Katanya lo nggak bakal depan TV kok, katanya gitu. Nah mungkin karena kebetulan aku tuh memang beberapa kali kan aku jadi bintang iklan beberapa produk, jadi aku depan kamera juga udah biasa. Jadi akhirnya mungkin di situ aku luas ya. Terus jadi akhirnya aku masuk jadi wartawan TV, tapi ternyata bukan wartawan aja, tapi juga penyiar di Metro TV. Nah, disitulah aku mulai mengenal Indonesia, mulai mengenal komunikasi, dan aku jatuh cinta di sana. Jadi aku tuh yang tadinya cuman mau nyoba sekitar 3 tahun gitu ya, 3 tahun 4 tahun lah, tuh kemudian balik lagi di lawyering. Ini jadi keterusan, jadi 15,5 tahun aku di Metro TV. Iya, 15,5 tahun aku kenal banyak hal mengenai Indonesia dan juga komunikasi, dan ternyata itu membangun satu cinta, membangun satu passion di dalam diri aku. Sampai kemudian aku berlabuh lah di tempatku sekarang di kantor staf presiden di strategi komunikasi. Gitu ceritanya. Itu menarik ya Mbak, karena dari cita-cita nyambungnya ke yang lain. Tapi mungkin boleh kita dengerin dulu nih cita-cita dari Kak Vena. Kak Vena cita-citanya apa sih Kak?
Aku tadi sebetulnya pengen komentar pas Lulu cerita, karena aku teman SMA-nya Lulu. Baik. Tapi nanti Jadi aja teman SMA ketiga. karena Lulu waktu SMA-nya itu kita nggak nyangka Lulu bakal jadi wartawan di TV gitu, karena Lulu suaranya lembut gitu ya, kayak anchor. Tapi that's another story ya. We are also proud of Lulu ya waktu. Lulu itu adalah panggilannya Kaprita ya, by the way ya, dari kecil. Anyway, kalau cerita aku tadi kan kita nanya ya cita-citanya apa gitu ya. Jadi ini karena ini adalah talk wellness juga, mari kita agak sedikit bicara mengenai perasaan ya. Jadi cita-cita aku itu waktu dari kecil sepertinya itu dipengaruhi oleh sebuah perasaan yang sangat ingin didengar. Karena aku tuh anak kelima dari 5 bersaudara, jadi semuanya kakak-kakakku, jadi ada yang bedanya 2 tahun, 4 tahun sampai besar ya. Dan di rumah kami semuanya itu adalah ekstrovert. Jadi bisa dibayangkan kalau kita sedang makan malam, karena aku anak paling kecil, suara aku tidak pernah didengar. Karena mereka sangat ribut dan mereka punya opini sendiri-sendiri. Ibuku juga adalah seorang ekstrovert, jadi waktu aku kecil tuh sepertinya sudah tertanam gitu bahwa yang kayak gue kapan ya bisa didengerin di keluarga ya gitu ya, kayaknya selalu dianggap anak kecil dan sebagainya. Dan for some reason gitu, bersamaan dengan keadaan itu, jadi aku tuh dari kecil tuh dibilangnya kalau bahasa Sunda tuh namanya kokolot begogen gitu ya. Itu artinya tuh kayak anak kecil tapi ketuaan gitu. Jadi dari SD itu aku tuh seneng banget dengerin radio. Dan ketika di Jakarta, jadi buat aku si anak kecil, anak SD ini, aku tuh udah dengerin Radio Prambors yang menurut aku zaman waktu SD itu udah menjadi lambang pergaulan Jakarta gitu. Jadi aku nggak punya radio waktu itu waktu kecil, jadi selalu pinjam radio kakak dan nggak boleh ya karena kan anak paling kecil ya nggak dianggap ya. Jadi aku yang kayak kakakku udah tidur gitu ya, aku suka ngendap gitu dan aku literally mendengarkan radio itu di telinga aku. Jadi nggak punya earphone atau headphone kan, jadi tuh speakernya itu di telinga aku, suaranya kecil banget supaya kakak aku nggak bangun dan aku mendengarkan itu. Dan that was actually just a hobby gitu ya, something yang kayak buat aku tuh kayak menghayal gitu, yang kayak wah kayaknya ini nih patokan gaul banget ya zaman dulu lah gitu kan ya. Ini by the way teman-teman, ini adalah di tahun 90-an ya, jadi di saat itu belum ada sosial media. Jadi belum ada sebuah format atau media yang bisa membuat anak-anak muda itu berekspresi sendiri. Jadi kita itu tergantung kepada media yang sudah ada gitu. Singkat cerita kemudian aku ikut pertukaran pelajar ke Amerika. Di situ aku akhirnya berkembang karena nggak ada kakak-kakakku. Terlepas dari lingkaran ya, ekstrovert itu ya Mbak Vena, Kak Vena ya. Jadi kayak kuda dikeluarin dari kandang gitu yang kayak gitu ya, terangin-angin tebaran gitu. Dan somehow jadi di situ tuh aku yang kayak mulai menemukan passion, menemukan ini sendiri. Aku ikutan yang ada lomba dan kebetulan aku sadar bahwa aku ternyata orangnya ambi gitu ya. Lumayan kalau udah pengen mau tuh harus aku akan kejar gitu. Jadi aku ikutan lah yang namanya storytelling championship gitu ya. Lumayan waktu itu pernah menang se-state Minnesota gitu. Jadi aku waktu itu pertama belajarnya ke Amerika. Nah pas aku pulang di kelas 2 SMA tiba-tiba Radio Prambors membuka aplikasi. Maaf ya, ini anak aku kayaknya pengen ikutan juga. Membuka rekrutmen gitu kan. Nah, tapi syaratnya itu adalah harus sudah mahasiswa. Nah, jiwa ingin tampil aku begitu bergejolak ya. Jadi aku pikir aku harus nunggu sampai mahasiswa, tentu tidak gitu ya. Jadi aku buatlah sebuah lamaran gitu ya yang sangat menjual diri gitu ya. Aku mau melamar walaupun SMA dan sebagainya. Mungkin dan itu ini juga buat teman-teman juga ya. Jadi maksudnya emang itu adalah satu hal yang buat aku that was the first time di mana aku tuh punya keinginan yang kayaknya ini pengen banget dan caranya sepertinya benar. Karena caranya itu pertama kali yang gue lakukan itu adalah minta izin sama nyokap. Jadi bilang gini, "Mah, aku tuh pengen banget nih. Tolong doain aku siang malam sampai aku dapet gitu." Terus udah gitu nyokap gue bilang gini,
ya udah kalau misalnya mama doain sih pasti doain lah, cuman kamu juga ya. Jadi waktu itu adalah masa pertama di mana aku itu sholat duha tiap hari. Karena pengen banget gitu ya, selain sholat yang lainnya gitu ya. Akhirnya beneran loh dipanggil untuk interview. Nah di interview itu tentunya aku nggak tahu ya apa karena mereka itu nggak ngeh anak SMA kayak gimana sehingga mereka tuh begitu terkejut ketika aku datang pakai seragam SMA pas interview langsung dengan direkturnya. Udah gitu mereka nanya, lo ngapain di sini gitu kan, lo anak SMA ngapain gitu. Tapi karena gue udah menantikan momen ini seumur hidup gue ibaratnya gitu, dari gue kecil, dari gue SD di radio ini, terus gue jawab gitu. Jadi gini ya Pak, gitu ya, dengan gue kebayang deh suara gue pasti so tau banget gitu. Pede ya Mbak, pede. Sebetulnya lebih ke nekat ya, pede sih enggak, gimana mau pede, karena gue datang bawa keringat, sementara yang di sana tuh mahasiswa menurut gue udah pakai skincare gitu ya, kayaknya kece gitu, kamu tuh kayak yang wah kayak gila kayak ini yang ya dalam kacamata gue waktu itu kayaknya anak-anak muda gaul Jakarta lah gitu, sementara gue kayak keluar dari Bajai gitu kan, terus udah gitu mau gimana gitu, gue pakai seragam SMA. Terus udah gitu ya ketahuan banget lah I'm out of the place saat itu gitu. Ditanya terus lo ngapain gitu kata yang interviewnya masih Imran Amir tuh. Terus udah gitu dia bilang, gue bilang jadi gini ya Pak, radio ini didengarkan oleh banyak banget anak SMA, sementara saya tuh nggak ngelihat ada penyiarnya SMA, jadi radio ini perlu wakil anak SMA gitu. Gue bilang bodoh amat kalau misalnya gue dikeluarin gara-gara ya udah gitu. Dan one thing led to another, akhirnya gue diizinin untuk tes macam-macam gitu ya, tes suara, tes psikotes dan sebagainya. Dan akhirnya gue keterima menjadi penyiar termuda waktu itu ya, di waktu gue SMA. So, jadi I got my first career actually at 17 years old, dan itu buat gue sih udah kayak milestone banget gitu ya, karena gue gak pernah pikiran akan berkarir di dunia komunikasi. Tapi kemudian gue menemukan bahwa the power of communication, di mana not only we can only talk, but we can empower gitu. Jadi penyiar itu kan bukan cuma bawain lagu, bukan cuma bawa informasi, tapi dia juga bisa dapat support. Nah tergantung kita kan mau supportnya mau kemana gitu kan. Okay. Nah dari situ ya gue jadi penyiar, kemudian langkah berikutnya adalah ke TV, gue bikin PH, gue bikin acara karena di acara itu banyak yang sering curhat. Jadi gue bikin acara reality show Katakan Cinta zaman dulu, reality show pertama di Indonesia actually gitu ya, nggak kaleng-kaleng itu nggak rekayasa karena baru pertama kali. Terus aku salah satu fansnya Katakan Cinta, nggak pernah lewat. Ya pada saat itu keren banget, mantap. Dan itu tuh bener-bener nggak ada rekayasa gitu, bener-bener yang asli gitu. Udah gitu habis dari situ berkarir di Indonesia, kayaknya merasa bahwa kayaknya pengen berkarir di dunia global gitu. Akhirnya kebetulan memang nikah, kemudian pengen sekolah lagi ke Amerika. Nah di Amerika cerita singkatnya kemudian ada kesempatan untuk jadi multimedia journalist di Voice of America di Washington DC. Jadi aku selama 12 tahun jadi international broadcaster di Washington. Tahun 2017 baru balik ke Indonesia dan baru mendirikan VNV Communications. Wow. Gitu. Perjalanan yang luar biasa ya dari ketiga kakak-kakak ini. Oke, kembali ke Kak Marlin nih. Kak Marlin, kalau tadi dengar ceritanya, itu kan menemukan passionnya pada saat itu adalah di siaran ya. Kemudian agak ada gejolak nih. Kayaknya menurut orang tua siaran itu tidak bisa menghidupi kehidupannya Kak Marlin pada saat itu. Nah, apa sih yang Kak Marlin pada akhirnya rasakan, kemudian menemukan kesulitan apa sih pada saat itu untuk akhirnya kayaknya masih bisa siaran, atau misalnya, kayaknya emang harus move on. Apa sih Kak Marlin yang pada saat itu dirasakan? Pada saat itu ngerasainnya adalah butuh uang. BU ya kalau orang-orang dulu ya bilangnya ya. Okay. Karena ternyata kan selama aku siaran, kalau pas
aku kan mulai siaran masih sekolah, masih sambil kuliah. Jadi kan Hmm. kayak masih didukung oleh orang tua. Tapi kan once aku udah lulus, waktu itu udah lulus dari UI gitu ya. Tapi masih siaran karena masih enjoy banget sama dunia siaran itu kan, karena ya apa ya, kerjanya asik banget lah gitu ya, terus banyak orang juga segala macam gitu. Tapi kan dulu tuh kan nggak ada sosial media ya, kita tuh kalau mau upgrade kan harus yang kayak banyak-banyak ikut casting di TV untuk bisa upgrade di center dan sebagainya gitu. Which is pada momen itu tuh aku ngerasa kayaknya nggak suka ya disuruh-suruh apa casting kayak gitu tuh. I don't feel comfortable gitu. Jadi kayak kayaknya nggak ngerasa itu juga gitu sih. Kalau mau misal upgrade ya, waktu itu aku merasa bahwa aku harus upgrade karena dengan siaran aja nggak cukup gitu kan. Kalaupun MC kan kerjaan MC juga nggak tiap hari ada ya kan. Bisa sebulan paling cuma 2 kali 3 kali gitu. Kayak gitu. Beda lah ya kalau sekarang mungkin dunianya udah beda banget. Kita punya sosial media, personal branding dan sebagainya gitu kan. Kalau dulu nggak ada, jadi terus kayak orang tuaku juga orangnya tuh selalu yang kayak disiplin gitu. Kalau udah kayak gini, ya udah apa namanya, waktunya untuk kamu untuk mandiri gitu-gitu kan. Dan aku juga harus mikir adikku yang 3 lagi yang masih harus disekolahin juga gitu. Karena orang tua kan pegawai negeri ya gitu. Nah terus udah deh akhirnya aku waktu itu kepikirannya tuh kebalik ya dari ceritanya Prita. Aku berdoa bahwa Tuhan nih aku mau apa, kita ada loh di satu momen waktu aku ingat banget di lantai 25 Wisma Nusantara Tamrin. Itu tuh siaran ya, terus gue tuh yang ya ampun Tuhan, terus di ke bawahnya itu tuh ada bundaran HI kan, jadi sambil membangun bundaran HI di bawah sana pada saat jam-jam siaran sore yang lagi rame-ramenya gitu, gue termenung, terus gue yang kayak gue tuh sebenarnya mau kemana ya hidup gue ya, maksudnya ini menyenangkan, Tuhan udah kasih gue jawaban impian gue untuk jadi penyiar, tapi kok gue nggak menikmati sepenuhnya juga karena gue merasa bahwa ini nggak bisa juga gue hidup dengan begini gitu kan. Setengah bulan gaji gue udah habis buat bayar parkir say gitu loh. Parkir di Wisma Nusantara kan udah yang kayak gitu kan. Jadi aku harus kalau naik bus pun juga kalau waktu itu kan aku pakai mobil gitu kan. Tapi kalau pakai mobil parkir aja udah berapa ribu habis gitu kan. Gaji siaran cuma 15.000, 20.000 lah per jam. Parkir bisa 7.000 sendiri, 10.000 sendiri gitu kan. Habis dong gitu. Mau ngapa-ngapain udah nggak bisa lagi ngandelin harus jadi MC dan sebagainya. Gitu. Jadi kayak aduh ini apa Tuhan ini maunya aku gimana ya gitu, terus kayak ngeliatin kantor-kantor yang lain orang serius kerja segala macam, aku kok ngeliatnya kayak kerja di kantor itu lebih seru deh kayaknya ya, kan waktunya on jelas ya jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Aku ngeliat kalau pagi-pagi kalau lagi siaran pagi ketemu orang-orang di Wisma Nusantara itu kan orang-orang kantoran ya yang mereka pagi itu kayaknya rapi, parlente gitu kan. Jadi yang kayak ini orang-orang ini nih yang memang bisnismen ini yang kayaknya sebenarnya this is the real life gitu. Jadi kayak gue lebih pikiran untuk kayak udahlah gue coba kerja kantoran yang menurut gue ini malah justru lebih kayak hidup gue lebih teratur. Kalau gue siaran kan hidup gue nggak teratur, kadang pagi, kadang siang, kadang bobo di studio untuk besok siaran pagi lagi misalnya gitu kan. Gitu. Akhirnya nyoba apply ke stasiun TV gitu karena ada senior aku dulu di Mustang yang kerja di TV 7 waktu itu ada TV 7 kan. Apply terus sebenarnya waktu aku apply waktu interview dibilanginnya sih disuruhnya untuk jadi reporter gitu. Kamu jadi reporter aja nih, kamu track recordnya kan sebenarnya dari penyiar, reporter musik, terus ini gitu. Cuman aku bilang enggak Mbak, saya mau ini aja pengen apa yang 9 to 5 gitu yang behind ini di kantornya aja. Terus ini saya lebih pengen untuk explore role yang lainnya aja. Tapi kalau mau ketemu orang juga saya masih oke. Karena saya suka juga kalau ketemu orang banyak gitu. Akhirnya aku ditawarin untuk posisi sebagai account eksekutif. Jadi kalau di TV itu kayak bagian departemen sales-nya gitu. Jadi dan itu karena waktu di radio aku sempat waktu itu pernah ngisi suara iklan. Waktu itu aku ingat banget iklan Sosro. Ketemu sama brand manajernya namanya Mas Roni. Terus aku bilang, Mas, daripada aku selalu denger iklan lo tuh adanya di Radio Prambors, nggak pernah ada di Mustang. Campaign dong di Mustang gitu kan. Campaign dong iklannya di Mustang segala macam gitu. Jadi waktu itu aku ceritain bahwa waktu interview buat jadi sales gue cerita tentang itu. Iya, gue berhasil menjual
programnya radio gue tuh ke Mustang yang tadinya dia hanya ada di radio kompetitor, radionya Vena itu yang tiap sore tuh sore apalagi kalau udah Ramadan kan itu selalu isinya iklannya sosro mulu kan, jadi hilang iklannya ke radio gue please deh gitu kan. Gue nggak mau ngisi suara iklannya nih gitu. Gue tuh sampai macam-macam gitu kan. Terus akhirnya udah ceritain soal itu, gue bilang bahwa itu achievement gue ternyata gue bisa jualan gitu. Jadi itu yang akhirnya gue keterima di apa namanya di stasiun TV untuk jadi account eksekutif. Jadi gue pindah jalur karir jadi seorang account eksekutif ya kan, terus kerja kantoran jam 5 sampai jam 9 sampai jam 5 sore gitu loh. Gitu sih. Terus itulah awal-awalnya, terus mulai menikmati yang namanya kerja kantoran, pakai baju kantoran segala macem gitu kan. Terus meeting dan sebagainya. Menentukan pada saat akhirnya berubah ya Kak Marlin, menentukan titik kayaknya ini sulit deh buat gue untuk ngejalanin ini. Menemukan itu atau I'm enjoy in this journey. Aku tuh sebenarnya menikmati hal-hal yang baru sih gitu loh. Ini kan sesuatu yang baru gitu kan. Ini sesuatu yang baru, terus aku mulai menikmati kayak tantangan-tantangan baru gitu. Jadi kayaknya sebenarnya aku menemukan satu hal di mana gue ternyata juga seorang yang menyukai tantangan-tantangan baru dan hal-hal baru gitu. Jadi di dunia TV itu kan banyak hal baru, tantangan baru, selalu men-challenge diri aku gitu. Untuk gue pasti bisa. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang bos gue tuh selalu entah kenapa ya di setiap awal tuh sering kali selalu kayak diremehin gitu loh, dianggap nggak bisa. Selalu ada satu persepsi seperti itu, ala lo nggak bisa gitu. Tapi gue selalu bilang bahwa nggak, gue bisa gitu. Tapi gue nggak akan bilang ke orangnya ya. Maksudnya terserah ya kalau bos gue nggak nganggap gue bisa ya nggak masalah. Tapi gue akan buktiin bahwa gue bisa gitu. Jadi ada hal seperti itu yang gue kalau diremehin tuh gue malah mikir lo ngeremehin gue buktiin gue bisa nih gitu kan. Jadi ada hal-hal kayak gitu yang mungkin kalau bisa tertantang ambil iya gitu sih, lebih tertantang gitu. Tertantang. Oke. Kalau untuk Kak Vena nih, Kak Vena punya nggak sih titik bosan dalam menjalani karirnya? Karena kan menjadi seorang jurnalis itu juga lama ya Kak Vena, menjadi seorang jurnalis pada saat itu. Ada nggak sih titik gue bosen nih, nggak, gue udahan kayaknya, gue mau coba sesuatu yang baru gitu? Titik bosan tuh di hidup gue banyak banget ya, Mit ya, di hidup aku tuh banyak banget. Atau misalnya the lowest point in your career journey. Iya. Sebetulnya gini sih, nggak apa-apa kalau misalnya aku ngomongin beberapa bosannya itu yang justru kemudian ada gunanya banget buat karir sebetulnya. Karena rasa bosan itu adalah rasa sebetulnya di mana kita bisa lebih mindful dengan keadaan kita. Jadi bosan itu kadang-kadang kan gini ya, kenapa ya bosan gitu? Padahal gitu ya, kadang-kadang kan gini ya, kalau dalam karir, perjalanan karir atau makna sukses itu seringkali yang mendefinisikan itu adalah orang luar. Seringkali ada sebuah standar makna kesuksesan yang bukan kita tentukan sendiri, tetapi kita ikuti jalannya. Karena either kita memang belum tahu atau kita belum punya kesempatan untuk lebih berdiam sejenak dan melakukan kontemplasi gitu, atau hal yang lainnya. Kalau dalam perjalanan aku gitu, tadi kan Marlin sempat cerita ya, kalau di penyiar itu sebetulnya apa sih karirnya gitu. Karena tadi aku bilang aku tuh selalu yang apa, abis ini apa, selalu aku tanyain. Aku sadar ketika zaman dulu itu, abis ini apa, itu adalah sesuatu yang dianggap keren oleh orang. Tapi belum tentu keren oleh aku sebetulnya, dan aku waktu itu nggak tahu apakah ini keren buat aku apa enggak. Buat aku yang keren adalah yang orang pikir gitu kan. Contoh misalnya kalau di radio itu kalau udah jadi radio nih, istilahnya di radio paling top deh gitu ya. Udah gitu yang lebih kerennya lagi apa? Yang lebih kerennya lagi itu adalah kalau jadi penyiar prime time. Penyiar prime time itu adalah penyiar kalau nggak penyiar pagi atau nggak penyiar sore. Jadi penyiar morning show atau nggak afternoon show.
gue kejar tuh gitu ya, maksudnya dapat tuh gitu, aku jadi penyiar prime time pagi. Kemudian abis itu yang lebih kerennya lagi kalau misalnya masuk TV gitu kan, aku kejar lagi tuh masuk TV, aku ikutan casting, nggak pernah ada gitu ya, nggak pernah dapat. Sampai akhirnya pas dapat itu aku dapatnya acara kayak infotainment gitu. Buat aku itu kayaknya acara infotainment kayak rada kurang keren gitu kalau buat aku ya. Orang di rumah tuh yang kayak gini, Fan, kamu nggak apa tuh, Fan, apa tuh namanya di TV ngomongin orang gitu kan kayak gitu ya. Terus instead of aku bertanya kepada diriku sendiri, aku bertanya kepada orang kan, emang itu keren ya, emang apalagi yang lebih keren gitu. Dia dibilang ya lo buat acara sendiri dong gitu kan kayak gitu. And that's what I did. Jadi akhirnya kalau gitu gue harus buat acara sendiri deh kalau gitu. Akhirnya buat acara sendiri kan, apa kalau buat acara sendiri itu apa sih makna kerennya? Oh, dapat kalau di Indonesia waktu itu ada Panasonic Award gitu kan. Oke deh, kalau gitu gue kerjain, dan kebetulan memang aku selalu menyenangi prosesnya kan, karena kalau emang udah terjun ya memang harus komit aja gitu. I love the process lah gitu. Akhirnya dapat tuh Panasonic Award. Akhirnya habis itu apa sih wah keren nih kalau berkarir di dunia global. Nah kemudian akhirnya ke VOA kan, di VOA apa sih yang keren? Lo kalau di VOA itu keren kalau misalnya lo bisa jadi jurnalis yang meliput acara-acara keren dong, kayak Oscar misalnya gitu kan. Gue kerjain juga deh tuh gimana caranya supaya gue kerjanya bagus. Akhirnya gue dipilih untuk meliput beberapa event terkenal lah, dari mulai pemilihan presiden gitu kan. Kemudian ke acara-acara yang mentereng lah ibaratnya kayak gitu ya, ke Academy Awards. Tapi kemudian di umur, aku masih nyebutin umurnya pas sebutin nih. Di umur sekian kan. 30-an lah, di 30-an ya. Ada kebosanan itu, karena udah lama aku tuh mikirnya gini ya, kenapa ya, kok gue bosan banget ya, kenapa ya, ini tuh kayaknya it doesn't make me want to get up in the morning gitu, it doesn't really want to make me eager to go to the office. Padahal semua teman-teman aku baiknya luar biasa. Padahal I have a great job. Everybody wants to work in VOA gitu ya. Maksudnya kayak yang wah kerja di jurnalis di Amerika tuh keren banget ya Kak dan sebagainya gitu. But I guess I felt that something yang aku missing. Dan itu tuh baru aku sadarin di umur 30. Makanya aku sengaja pengen cerita buat teman-teman adalah karena ini kita semua perempuan juga di sini pembicaranya ya. Tadi yang aku bilang makna keren itu kadang-kadang juga ditarik-tarik antara makna keren dengan role yang berbeda gitu ya. Oh, kalau jadi perempuan yang keren itu harus begini. Kalau karir yang keren tuh harus begini. And then kita melihatnya keluar tuh lebih banyak daripada kita melihat ke dalam diri kita sendiri gitu kan. Nah, kesadaran itu kemudian di semua kebosanan itu, aku berpikir bahwa apa sih yang kurang ya gitu. Ini adalah pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Maksudnya tentunya ini tidak bisa diaplikasikan untuk profesi ini ya. Bukan berarti profesi ini maknanya kan pasti berbeda untuk orang lain gitu. Dan aku berpikir bahwa dengan yang aku kerjakan gitu sebagai jurnalis ya, memberitakan sesuatu, memberikan inspirasi, aku banyak bertemu dengan orang. That's what I love. Tapi apa yang kurang ya gitu. Dan aku merasa bahwa waktu itu yang kurang, setidaknya dari diri aku gitu ya, adalah aku tuh nggak tahu seberapa dampaknya ini berguna bagi orang. Karena pengukurannya ketika jadi jurnalis bahwa kita bikin sebuah piece yang sangat bagus gitu ya. Yang dinilai kemudian adalah apakah piece-nya itu bisa banyak yang baca gitu misalnya ya. Apakah piece-nya ini tulisannya bagus atau videonya bagus dan sebagainya. Again, ini adalah menurut orang keren ya gitu. Menurut kita keren juga karena kita mengerjakannya. Tapi I felt like aku tuh pengen punya pekerjaan yang aku bisa melihat langsung apa efek dan dampaknya gitu. And then waktu di tahun itu akhirnya aku kembali apa sih waktu itu. Jadi aku jadi flashback dari semua pekerjaan aku yang kalau dalam dunia komunikasi kayak udah lengkap lah ya gitu ya. Jadi penyiar, jadi anchor, jadi sutradara, jadi produser, jadi jurnalis international broadcaster dan sebagainya gitu ya, di depan kamera, di luar kamera gitu ya, di semuanya gitu. Apa yang kurang, apa ya di antara semua itu? Ternyata ada sebuah garis merah. Aku itu ternyata paling suka ngajar.
Karena kalau aku merasa waktu itu ya ketika aku mengadakan kontemplasi, which is jarang-jarang nih untuk orang yang ekstrovert itu biasanya jarang kontemplasi karena biasanya ngomong mulu gitu. Apa namanya? Dan aku ngerasa bahwa ketika aku di Indonesia gitu memang sempat apa namanya dari semua yang aku kerjain itu biasanya aku jadi coach, jadi mentor, kemudian sempat juga jadi program director sebetulnya untuk sebuah lembaga pendidikan gitu ya. Jadi the moment ketika aku mengajarkan sesuatu kepada orang, walaupun yang aku ajarin 20 orang, 1 orang aja ada yang nangkep gitu ya. Ketika ada aha momen itu akhirnya dia ngerti gitu ya, oh iya ya Kak gitu, itu kayaknya, nah kan, that was my high, that was my moment gitu. Dan aku nggak dapetin itu lagi ketika aku jadi jurnalis, walaupun karena waktu itu di VOA itu jarang ada jurnalis muda ya, ada sih setiap tahun tuh ada jurnalis muda, cuman istilahnya aku nggak mendapatkan interaksi itu. Kebetulan waktu itu juga bukan akhirnya sih keluarga di Jakarta, ayah aku juga sakit gitu kan, jadi it was a decision 100% dari hati bahwa aku ingin memulai dari nol ke Indonesia, aku ingin kali ini aku ingin mendefinisikan sendiri pekerjaan aku. Bukan karena keren kata orang lain, keren kata society, tapi I want to do self-empathy, di mana ketika aku mengerjakan ini, itu buat aku bahagia. Jadi, itu yang kemudian, apa namanya, buat aku jadi titik balik ya, ke Indonesia. Orang mempertanyakan, lo gila ngapain lo ke Indonesia, kok udah enak di sana, dan sebagainya gitu kan ya. Dan yang di sana juga apa tuh namanya ya aku terharu lah ya karena itu kan aku betul-betul berhentinya karena aku berhenti aja gitu ya, bukan karena habis kontrak dan sebagainya. Karena kalau di Amerika tuh pegawai tetap, jadinya nggak mungkin dipecat lah, ibaratnya nggak mungkin diberhentikan karena kita pegawai negeri. So that was my moment, kebosanan, bukan kebosanan ya, kayak yang merasa mentok atau merasa I want to do something more. Tapi yang akhirnya more-nya itu bukan more berdasarkan definisi orang, tapi more to what I love and it is coming from my heart gitu. Oke. Wow. Dengan berbagai panjangnya ternyata ada ya di titik itu. Tapi aku juga pengen denger nih, Kak Prita, titik terendahnya menjalani pekerjaan sebagai seorang jurnalis juga nih kebetulan berbelas tahun. Apa sih Kak titik the lowest point? Benar-benar, aduh udah deh nih udah give up gitu. Ada nggak sih Kak? Kalau aku tuh justru titik terendahnya adalah ketika aku memutuskan untuk keluar ya. Jadi waktu itu aku tuh udah 15,5 tahun di Metro TV dan aku ya bersyukur Tuhan kasih kesempatan ya mendapat posisi yang baik gitu ya. Dan setelah itu what next gitu pertanyaannya. Dan di situ aku sudah sampai titik bukan jenuh ya, tapi lebih kepada zona nyaman. Aku udah merasa kayak nih di Metro TV ini gue udah zona nyaman banget sih. Gue mau ngapain aja tuh udah mikirnya cuma pakai separuh otak udah bisa gitu. Jadi kayaknya udah nggak ada apa room for improvement lagi untuk aku kemudian tidak ada apa ya, bukan room for improvement di sana ya, lebih kepada kayak nggak ada lagi aku nggak berada dalam satu situasi di mana aku tuh memacu diri aku untuk maju gitu, untuk ngapain gitu, belajar sesuatu tuh kayak semuanya udah nyaman. Dan kemudian aku tuh mikir selama setahun ya, aku tuh mikir selama setahun. Kalau aku terus-terusan di zona nyaman, aku waktu itu di umur sekian waktu itu, aku mikir ini nih gue bakal jadi apa gitu. Ini gue bisa prediksi hidup gue ke depan akan seperti apa gitu ya, which is bagus-bagus saja dan akan di situ. Terus aku mikir gimana ya kalau aku keluar dari zona nyaman, apa yang akan terjadi sama hidupku? Aku akan end up di mana gitu. Terus akhirnya kemudian setelah berpikir selama setahun, aku memutuskan untuk keluar dari Metro TV. Tanpa Cukup sebuah panjang ya. Pemikirannya cukup panjang ya, Kak Prita. Iya, panjang banget gitu. Jadi makanya kan atau dulu sebelumnya kan aku di lawyer, aku udah nyaman, aku keluar dari zona nyamanku, aku masuk ke Metro TV. Di Metro TV aku udah nyaman, aku kok kayak
mesti keluar nih udah zona nyaman gitu. Jadi akhirnya aku keluar lagi. Dan keluar tanpa satu pekerjaan yang tetap ya. Aku banyak jadi konsultan komunikasi, banyak kerja-kerja komunikasi untuk kayak UNDP gitu ya, yang ya hal-hal gitu ada. Tapi yang pekerjaan tetapnya itu nggak ada. Akhirnya terus kemudian kan di tengah kegalauan itu secara aku belum pernah nggak punya kerjaan kan. Jadi aku stres banget di sana. Pikir ini semua orang bilang lu udah gila apa ya lu ya gitu. Udah dapat gaji enak, semuanya udah enak, lu keluar tanpa tahu mau ngapain gitu. Orang tua aku juga udah pusing. Untung suamiku tuh support abis gitu. Dia bilang kamu doa dulu, kalau kamu doa kamu yakin you go gitu, karena itu pasti Tuhan akan sertai kamu, dia bilang gitu. Udah selama 2 tahun itu aku belajar komunikasi, aku belajar soal strategi komunikasi, aku belajar soal ini itu, aku jadi konsultan dan sebagainya. I push myself hard untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Terus kemudian akhirnya suatu hari tiba-tiba tanpa disangka ada orang telepon dari kantor staf presiden, dia nanya, Prita, saya dapat nomor telepon kamu nih gitu. Kita lagi ada lowongan buat ini. Kamu mau nyoba nggak? Terus aku tanya ya, dapat nomorku dari mana? Tahu aku dari mana gitu kan? Sejauh itu nggak kenal seorang pun di dalam sana. Terus ternyata akhirnya aku coba ikut tesnya. Pada saat itu beberapa orang ikut tesnya juga. Dan ternyata tesnya dan apa kebutuhan yang diperlukan itu hal yang aku pelajari selama 2 tahun aku setelah keluar dari Metro TV. Jadi selama 2 tahun itu aku keluar dari Metro TV, aku banyak belajar komunikasi, banyak kerjaan-kerjaan komunikasi, dan ternyata itulah yang dibutuhkan untuk Jawabannya ya. ya. Jadi ya aku bersyukur ya, aku memaksa diriku untuk keluar dari zona nyaman. Dan buat teman-teman yang ada di zona nyaman ya, buru-buru siap-siap angkat barang, angkat kakinya, angkat badannya keluar dari zona nyaman, karena di luar dari zona nyaman itu di sanalah terletak berbagai opportunity untuk memaksimalkan diri kamu gitu. Kak Prita tadi sudah sempat menyebutkan soal support system. Nah, seberapa penting sih support system itu mendukung pilihan Kak Prita dari awal sampai sekarang berada di posisi ini? Waktu itu ini menarik ya. Jadi kalau waktu aku keluar dari Metro TV, seluruh orang di sekitar aku nggak ada yang mendukung kecuali suamiku aja. Cuma suamiku aja ngedukung aku. Sahabat aku bilang aku gila, bapak ibu aku bilang kamu ini ngapain. Semua orang pada bilang kayak gitu ya. Kecuali suamiku aja yang mendukung aku untuk ya kalau kamu yakin, kamu udah doa, kamu yakin, dan aku juga doa buat kamu, aku yakin, go gitu ya. Itu penting banget. Support system itu penting banget. Dan kalau yang waktu aku keluar dari lawyering masuk Metro TV, waktu itu nggak ada yang ngedukung sama sekali, termasuk orang tua aku juga. Karena mereka juga bingung, kamu ngapain sih udah jadi lawyer, udah semuanya enak, apa yang kamu cari? Masuk ke jurnalis, gajinya jauh lebih kecil, pekerjaan nggak jelas, pergi-pergi ke kamar mayat, ke daerah bencana, tempat perang tuh ngapain, katanya gitu ya. Ya kalau ditanya dari kedua hal itu, my support system is God ya. Gue yakin itu dari seluruh itu kan waktu gue pindah dari lawyering ke masuk Metro TV, gue belum menikah. Jadi waktu itu, tapi gue berdoa waktu itu. Nah yang sekarang pun suami gue dan Tuhan. Jadi kalau dilihat nih unsurnya yang selalu ada jadi support system gue ya my relationship with God ya. Itu sih. Oke, kalau thank you nih Kak Prita. Kalau Kak Marlin sendiri, support system kakak selama menjalani karir ini tuh seperti apa sih? Kalau gue sih sebenarnya hampir sama kayak Prita ya. Jadi ada satu titik-titik di mana misalnya nih gue udah ada di dunia media selama berapa tahun gitu ya. Waktu itu gue hampir 10 tahunan ada, tapi kan sebagai account eksekutif, sales manager, account director gitu kan. Tapi ada opportunity waktu itu mantan bos gue ngajak gue pindah ke dunia digital baru. Jadi waktu itu adalah salah satu perusahaan yang dia adalah resellersnya Facebook. Karena waktu itu Facebook lagi happening banget gitu kan. Nah,
ini kan bicara kesempatan dan opportunity gitu. Jadi sementara ini udah nyaman nih di dunia TV dan karir juga lagi lumayan udah mulai menanjak gitu kan, mau belok gitu. Tapi di titik-titik di mana gue menemukan satu perempatan lagi kan, kayak tadi kan penyiar kan, terus ada di perempatan lagi nih, bingung gini segala macem, pindah ke jalur yang tadi masuk TV tapi tidak tapi lebih ke back end di apa di kantornya gitu kan, di back end system gitu. Terus kemudian udah di media TV, terus mau pindah lagi ke dunia digital. Aku selalu berdoa sih. Jadi intinya ketika aku berada di perempatan jalan di mana ada kesempatan, ada opportunity, sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dengan kesempatan ini, dan gue merasa bahwa Tuhan, gue mampu nggak gitu. Karena somehow gue selalu merasa kayak gue mampu nggak ya menjalanin hal yang baru ini. Karena ini kan kayak mengulangin lagi kan hal yang baru kan. Mengulangi sesuatu yang bukan mengulangi memulai sesuatu yang kita belum tahu nih wujudnya kayak gimana nanti ke depannya kan. Kalau kayak TV kan waktu itu dunia TV kan udah tahu nih, oh tapi kan sebenarnya udah satu rate ya, karena TV gitu udah, gue udah tahu dunianya, udah tahu medianya, udah tahu ininya gitu. Ketika gue mau pindah ke digital, ini kan sesuatu yang baru, barangnya juga baru, memang lagi bertumbuh, lagi mulai berkembang gitu kan. Tapi apakah bakal sesettle dunia TV kan kita nggak tahu juga gitu kan. Jadi waktu itu aku berdoa dan aku memang selalu konsultasi dengan suamiku, dengan orang tua, dan aku ada teman-teman dekat yang bisa jadi mentor juga ngobrol gitu. Terus melihat itu dan ngajak diskusi gitu. Karena selalu tapi biasanya ketika aku berdoa tuh aku selalu menemukan ketenangan sih. Jadi kayak oke, gue bisa nih gitu loh. Gue bisa untuk memulai hal yang baru gitu dan I leave it to God gitu loh. Jadi kayak oke, gue mendapatkan damai sukacita, terus habis itu gue percayakan aja dan gue jalanin aja gitu. Dan ketika proses menjalaninnya itu yang penting sih sebenarnya ya, proses mulai mencintai hal yang baru gitu loh. Karena kan mungkin ada istilahnya tuh kayak you should do your passion or whatever gitu, tapi gue selama ini merasakan bahwa apa yang gue kerjakan dalam hidup gue itu adalah kesempatan-kesempatan yang dikasih oleh Tuhan buat gue gitu kan. Bahwa ada banyak kesempatan, Tuhan itu kok baik banget ya gue dikasih kesempatan ini. Terus ketika gue berdoa, gue bilang, Tuhan, gue kayaknya melihat dunia digital itu sesuatu yang berkembang. Kenapa apakah gue bisa ada di situ dan bisa berkembang juga gitu, dan apa rencana Tuhan gitu kan. Tapi ya itu ada kesempatan, terus kemudian gue jalanin, terus gue mencintai pekerjaan itu, menikmatinya, menikmati prosesnya. Terus ya kalau kadang-kadang ya itu tadi ya, apa yang nggak ada dalam pikiran kita, once we leave it to God tuh dia kayak fulfill apa yang kita nggak bisa, itu tuh dia fulfill aja sih. Gue ngalamin itu gitu. Jadi kayak waktu dulu pertama kali masuk di Yahoo ya, itu kan multinational company ya. Sebelumnya aku pernah di MTV ya, setelah dari TV7 aku pernah di MTV. Multinational company, udah ngalamin gitu. Terus masuk di Yahoo. Di Yahoo juga multinational company yang lebih serba techy ya. Orang-orang di situ tuh serba techy gitu, anak-anak lulusan Amerika, lulusan mana, gue cuman lulusan apa ya gitu, UI sih, cuman kan nggak secanggih mereka juga, dan anak-anak muda yang wah gitu ya, keren-keren abis gitu. Bahasa Inggrisnya juga lancar banget gitu, sementara gue masih wow gitu ya, masih berjuang gitu. Terus udah gitu kan pindah lagi ke Google misalnya, waktu pindah ke Google juga gitu. Maksudnya ini udah di ruang meeting aja udah ngomong bahasa Inggris mulu, nih makan siang aja masih pakai bahasa Inggris juga. Kadang-kadang gue udah yang halo gitu ya, tapi ada di dunia itu kan membuat lo terus-terus jadi bertumbuh, karena kan kitanya kan nggak nyaman karena mereka lebih bagus dari kita kan. Karena kita nggak nyaman dan orang-orang, kita berada di antara orang-orang yang selalu lebih hebat dan lebih bagus dari kita, membuat kita tuh selalu bertumbuh gitu. Gue merasakan seperti itu gitu. Jadi akhirnya gue terbawa arus. Mungkin Tuhan sedang memang mempersiapkan gue untuk itu ya gitu. Jadi kayak purpose driven life-nya itu adalah yaitu tadi mulai masuk ke dunia digital. Di digital itu banyak hal-hal yang baru, namanya digital tuh, perkembangan digital tuh dalam 6 bulan aja tuh udah ada hal yang baru. Jadi you have to keep up yourself kan. Kalau ada teknologi baru, ada media baru, ada ilmu baru gitu. Nah, itu yang nggak pernah berhenti, harus belajar dan belajar. Jadi gue challenge-nya adalah selalu harus membiasakan diri gue untuk belajar dan belajar. Gitu sih. Jadi ya intinya sih pada saat apa tadi? Aku jadi lupa. Support sistemnya, Mbak. Kamarnya itu support sistem Kamarlin itu. Ya itu support sistemnya aku tadi ya itu seputar keluarga, aku orang tua dan
suami dan teman-teman deket lah ya gitu, kayak Prita, Rena itu sempat curhat juga gitu. Terakhir ketika aku pindah ke tempat yang sekarang yang baru Telkomsel ini juga sesuatu yang bener-bener baru yang gue nggak tahu ini gue mampu nggak ya, tapi gue berdoa gitu ya, ketika gue berdoa gue dapet damai sukacita bahwa gue bisa menjalankan ini. Kayaknya sih Tuhan selalu bantu gitu. Jadi seputar itu aja sih. Ada orang-orang yang memang kalau untuk dari sisi leadership kita harus punya mentor juga gitu ya, harus membuat kita bisa bertukar pikiran juga gitu. Kadang-kadang mentor gue juga nggak cuma harus suami atau keluarga, juga orang-orang yang ada di sekitaran kita juga ya, di sekitaran kita kayak misalnya yang memang kita percaya bahwa secara karir dia juga bisa kita kan untuk bisa curhat. Jadi kayak kakak kita gitu. Gue selalu punya sahabat yang secara karir dia tuh bagus dan gue bisa curhat dan nyaman untuk ngomong sama dia. Gue selalu punya seorang yang bisa mendampingi gue untuk ngobrol gitu loh. Kasih arahan gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi ya the most important thing I think kita percaya Tuhan ya gitu loh, bahwa dia akan kita juga gitu loh. Jadi it's very powerful ya. Oke, Kak. Kalau Kak Vena sendiri, support sistemnya seperti apa sih dalam tiba-tiba memutuskan, oke, gue berhenti, gue pulang ke Indonesia dengan berbagai macam keadaan yang memang mengharuskan Kak Vena pulang, tapi bagaimana dengan support sistem Kak Vena itu sendiri? Mungkin supaya aku hubungin sama teman-teman yang di sini ya, yang pasti masih muda-muda banget gitu ya. Kalau soal support system itu sebetulnya terutama nih dalam bidang perjodohan, karena ini belum pernah dibahas ya dari tadi ya. Jadi sebetulnya support system itu kalau kita tahu ya kita orangnya seperti apa dalam menjalani hidup ini tuh kita sepertinya sudah bisa untuk merencanakan gitu ya, walaupun nanti kan ujung-ujungnya itu Tuhan yang menentukan, tapi kita sudah bisa merencanakan seperti apa sih orang yang akan berjalan berbarengan kita. Jadi dari sebelum aku nikah, aku itu memang cari calon suami yang emang sama visi dan misi gitu ya. Jadi aku tuh bilang gitu bahwa gue tuh sebagai perempuan tuh BM gitu, banyak maunya. Oke. Gitu, banyak maunya, dan gue itu selalu dalam perjalanan banyak maunya gue itu biasanya gue senang nyoba-nyoba gitu, senang belajar gitu kan. Nah, buat lo kayak gimana gitu. Jadi dari awal kita tuh udah janjian, dan ini bukan cuma janji, tapi gue juga ngelihat gitu buktinya ya gitu, bahwa dia itu bukan cuma mendukung, tapi dia juga bangga gitu. Dia juga ikutan secara tulus itu merasa ikut bahagia dengan apa yang perjalanan yang ingin kita ambil bersama gitu. Jadi ketika misalnya dari kita kan aku nikah udah gitu, aku pindah ke Amerika gitu kan ya, kita menjalani karir bersama. Sebetulnya itu gue juga lagi nemenin suami sekolah S3, tiba-tiba gue mau kerja. Jadi harusnya kan gue nemenin dia ya gitu ya. Keadaannya udah punya anak 1 tuh, ini anak gue masih bayi nih. Udah gitu gue bilang gue mau pindah ke Washington DC. Ini dia di Colorado. Jadi Colorado ke Washington DC itu sekitar 4 jam pesawat. Oke. Jauh lah ibaratnya gitu ya, nggak bisa naik mobil. Terus udah gitu, jadi gue bilang, gue mau kerja nih, gue bawa anak ya ke Washington ya gitu. Terus dia bilang, kamu bisa nggak gitu, maksudnya kerja sama anak? Ya susah sih, cuma nanti ya ada arrangement-nya dia, tapi I think I can do it gitu. Dia tidak men-challenge bahwa kamu nggak akan bisa dan sebagainya gitu. You wanna try? Oke, ya udah kalau gitu nanti I'm here. Nanti kalau ada apa-apa ya udah balik lagi sini aja gitu kan, kayak gitu. Siap sih gitu ya. Ya udah gue sendirian, akhirnya gue ke Washington DC membawa anak yang umurnya masih 6 bulan. Dan gue bekerja di sana, nitip anak gitu sebelum kerja gitu di daycare. Selesai kerja lari-lari ke daycare gitu kan, karena kalau telat 5 menit tuh di charge lebih gitu kan, dan gue mau telat lari gitu kan, kayak gitu. Terus akhirnya kalau pekerjaan belum beres, anak gue ambil lagi, gue bawa ke kantor gitu kan, gue sambil ngetik-ngetik gitu kan, kayak gitu. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, terus gue memang pengen sekolah lagi kan. Itu punya anak kedua dan masih bayi juga anaknya. Terus gue bilang gue mau sekolah ya. Terus anaknya gimana gitu kan.
tolong urusin lah kalau gue lagi kuliah gitu kan gitu. Siap gitu kan kayak gitu. Ini gue dari angle bahwa dia yang bantuin gue ya. Ada beberapa hal juga yang mungkin nggak bisa gue ceritain juga karena lama. Ntar ada juga di mana gue juga yang harus stop dan ngerem, dia yang harus ke depan gitu kayak gitu. Berarti Itu, di cerita Kak Vena suami sangat support juga. tapi ada satu hal lagi nih, Mit. Kalau gue selain suami itu juga ibu. Jadi buat gue tuh ibu gue tuh jimat gue banget. Jadi dari awal itu gue dalam melakukan sesuatu hal, gue itu wajib untuk minta izin, minta doa. Restu ya Kak Vena. Minta restu, benar, minta restu, minta doa. Sampai sekarang setiap hari itu gue minta izin setiap pagi gitu ya. Aku mau begini ya, tolong doain gitu. Dan gue tahu dia tahajud buat gue tiap malam. jadi maksud gue ya itulah inspirasi gue juga ya. But anyways, di antara semuanya itu gue setuju banget sama Lulu dan juga sama Marlin bahwa at the end of the day sebesar-besarnya support yang dilakukan oleh orang sekeliling kita, I think we need to be able to untuk membayangkan bahwa we need to do it alone gitu. Alone with siapa? Ya dengan Tuhan gitu. Dengan Allah gitu ya kalau dalam agamaku. Jadi maksudnya kita sadar betul bahwa menjalani ini kita tidak akan lupa semua kontribusi orang-orang yang done along the way. Sebetulnya sih ada 3 kalau gue ya, mentor, kemudian mentee dan juga sejawat gitu. Itu yang bikin gue grow. Gue harus punya mentor, gue harus punya orang yang bisa gue ajarin, gue harus punya teman sejawat gue yang akan dengan bebas bilang sama gue, lo begini, lo begitu, punya mentor yang akan ngasih tahu dan gue look up, dan gue ada orang yang bisa gue ngajarin, yang juga gue juga bisa belajar dari generasi yang lebih muda gitu. Untuk teman-teman, saya menyimpulkan sedikit obrolan kita. Silakan nikmati dan percaya dan cintai prosesnya. Tantangan itu biasa dan harus dihadapi. Kejar suksesnya. Dan kegagalan adalah sebuah kesempatan untuk semakin berkembang. Semua perjalanan membentuk kita menjadi lebih baik lagi.